A Billion Stars Can't Amount to You Chapter 1 Bab 1 Dalam cinta, kami dipisahkan oleh seluruh masa remaja, tapi aku bersedia menjalani masa mudamu lagi. A Billion Stars Can't Amount to You. Malam itu, apakah itu kamu pada usia 18 tahun? Jie berfantasi 1000 cara yang berbeda, 1.000.000 cara, bahkan, untuk mengaku pada pria yang disukainya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia akhirnya memanggil semua keberaniannya untuk berdiri di depannya, kata-kata pertamanya akan menjadi, pria itu, malam itu, apakah Anda? Bukan. Hiji-Chen menunduk dan bersandar dengan santai ke tiang lampu. Ketika dia mendengar pertanyaan Jie, dia bahkan tidak mengangkat kelopak matanya tetapi dia mengerutkan alisnya. Bulu matanya bergetar. Dengan itu, kulitnya yang bersih dan cerah kembali ke kerataan dan kebodohan yang biasa. Jika Jie tidak menangkap perubahan ekspresinya, dia akan mengira dia tidak mendengar pertanyaannya. Dia menatap pria muda di depannya dengan tenang. Melihat dia tidak punya niat untuk membalas, dia dengan lembut mengerutkan bibirnya dan bertanya lagi tetapi kali ini dengan sedikit kepastian, malam itu, kamu, benarkah aku? Setelah Jie bertanya 2 kali, Hiji-Chen akhirnya melihat ke atas dan perlahan-lahan menyapu Jie dengan matanya yang gelap dan tanpa emosi. Kemudian, dia berdiri tegak dan berbalik untuk pergi tanpa peringatan sama sekali. Jie menatap punggung Hiji-Chen dan secara naluriah mengepalkan tangannya. Orang malam itu pasti dia. Tidak ada kesalahan tentang itu. Malam itu, caranya menciumku begitu lembut. Tidak mungkin aku salah. Meskipun dia tidak tahu mengapa dia tampak pria yang sama sekali berbeda dari malam itu, dia telah memanggil keberaniannya untuk mengaku kepadanya dengan susah payah, jadi dia tidak bisa menyerah setengah jalan seperti itu. Dia takut dia tidak akan pernah punya nyali dan percaya diri untuk melakukannya untuk kedua kalinya. Saat memikirkan itu, Jie mengejar Hiji-Chen. Aku tahu orang itu malam itu adalah kamu, aku. Sebelum Jie bisa selesai, Hiji-Chen mempercepat. Jarak di antara mereka semakin jauh. Jie berlari dan mendekat sedikit. Sudah lama sekali, aku memperhatikanmu. Aku, Hiji-Chen, yang sudah berhasil sampai ke tepi jalan, mengangkat tangannya untuk memanggil taksi. Sebelum Hiji-Chen membuka pintu taksi, Jie dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih lengan Hiji-Chen. Hiji-Chen jauh lebih tinggi daripada Jie, jadi ketika dia menoleh untuk menatapnya, rasanya sedikit menggurui. Sekilas, kata-kata yang keluar dari mulut Jie berhenti. Dia dengan gugup menatap mata Hiji-Chen dan menelan ludah. Akhirnya, dia tanpa rasa takut berkata, saya selalu menyukai Anda. Saya sudah lama menyukai Anda. Apakah Anda? Hiji-Chen tiba-tiba mengangkat lengannya dan dengan paksa meraih tangan kecil Jie di lengan bajunya. Saat Jie menguatkan cengkeramannya, dia selesai berpikir, seperti aku saat Hiji-Chen hendak melepaskan diri dari ujung jari Jie, dia tiba-tiba gemetar dan mengendurkan otot-ototnya. Kehilangan kendali sedikit membuat Jie merasa seperti dia mendengar bunga mekar. Jadi dia pasti merasakan sesuatu untukku. Kalau tidak, mengapa dia menyentuhku malam itu? Kalau tidak, mengapa dia begitu terpesona malam ini setelah aku memberitahunya bahwa aku menyukainya? Jie mengangkat kepalanya dan menatap mata Hiji-Chen yang dipenuhi dengan cahaya dan kejutan. Dia menahan napas, lalu dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata sambil menekankan setiap kata, apakah kamu akan menjadi pacarku? Bab 2 Tanpa mengetahui kata-kata persis mana yang memicu Hiji-Chen, percikan tiba-tiba melesat ke bagian terdalam murid-muridnya. Sebelum Jie bahkan bisa selesai berbicara, Hiji-Chen tiba-tiba meraih pergelangan tangannya dan menyeretnya ke gang yang tidak terlalu jauh. Hiji-Chen berjalan begitu cepat sehingga mereka segera mencapai bagian gang yang terisolasi. Jie, yang tersentak kembali ke akal sehatnya, mengeluarkan satu kata,
Ketika Hiji Chen tiba-tiba membalik tangannya dan mendorongnya dengan keras ke dinding bata biru tua yang kasar. Sebutkan harga, mungkin itu karena Jie sangat kesakitan karena punggungnya dipaksakan ke dinding, atau mungkin itu karena kata-kata Hiji Chen terlalu sulit untuk dipahami, tetapi Jie dibiarkan tercengang. Dia berdiri di sana dengan linglung untuk sementara waktu, tanpa tersentak. Beri aku angka, Hiji Chen menuntut lagi. Seperti sebelumnya, dia disambut dengan diam. Ji Chen mengerutkan alisnya dan menunggu 2 detik lagi. Melihat bahwa Jie tidak terlihat seperti tidak akan mengatakan apa-apa, dia kehilangan kesabaran dan mengangkat tangannya ke garis leher gaun Jie. Tanpa ragu-ragu, dia dengan paksa merobek kain gaun Jie dengan Shii, merobeknya menjadi 2. Temperaturnya cukup dingin pada awal musim panas. Rasa dingin yang mendadak di depannya membuat Jie menggigil ketika murid-muridnya yang hitam pekat bertemu dengan mata Hiji Chen. Mata pemuda itu dingin. Saat dia merasakan pandangannya ke arahnya, dia mengangkat kelopak matanya dan perlahan meliriknya. Di bawah tatapannya, matanya melayang ke arah dagingnya yang terbuka. Dia menatap tanpa emosi pada mereka untuk sementara waktu, lalu berkata dengan suara dingin, "Lihat, bahkan jika kamu menanggalkan pakaianmu di depanku, aku tidak akan sedikit pun tertarik padamu." Mendengar suaranya yang glasial namun menyenangkan, keterkejutan merayap di mata Jie. Embusan angin malam menyapu dadanya, menyebabkannya secara tidak sengaja tersentak. Dia buru-buru menarik atasannya yang robek dan menutupi dirinya. "Jika aku tidak mabuk malam itu, apakah kamu pikir aku akan pernah menyentuhmu?" lanjut Hiji Chen. Ujung jari Jie menggigil ketika dia mengencangkan cengkeramannya di pakaiannya, mengungkapkan warna hijau nadinya. Ternyata, malam cinta yang penuh gairah itu hanyalah kesalahan mabuk baginya. Akulah yang membiarkan imajinasiku menjadi liar, itu semua ada di kepalaku. Ternyata, inilah kebenaran sebenarnya di balik itu semua. Ternyata, kejatuhan dari surga ke neraka hanya membutuhkan 1 saat. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu siapa yang kuhubungi malam itu. Pada saat itu, sepertinya dia terpisah dari semua yang ada di sekitarnya, dan dia adalah yang tersisa. Suara samar suara Hiji Chen sepertinya berasal dari ruang dan waktu yang berbeda. Dengan suara keras dan kejam, dia berkata, "Jadi, berikan aku sebuah angka. Berapa biaya bagi kita untuk menyelesaikan ini?" Dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa bagian 3 Jie dengan paksa menahan napas. Seluruh tubuhnya berdiri tanpa kehidupan, masih seperti patung. Sebenarnya, dia hanya berdiri di sana selama beberapa detik, tetapi skenario yang berlangsung di depannya tampak panjang dan rumit seperti seabad. Dia berjuang untuk mengendalikan emosinya, agar tidak sepenuhnya kehilangan dirinya sendiri dan hancur. Sedikit demi sedikit, dia melonggarkan cengkeramannya di lengan bajunya dan perlahan-lahan menegakkan diri. Dia tidak menangis atau menjerit. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Sepertinya Hiji Chen bahkan tidak berdiri tepat di depannya. Dia berbalik dan langsung keluar dari gang. Dia berusaha keras mengendalikan kakinya untuk menghindari rasa malu saat dia berjalan, tetapi kakinya mulai mengambil langkah tanpa terkendali. Ketika dia mengambil hanya beberapa langkah ke depan, di belakangnya, Hiji Chen berbicara lagi, "Oh, dan jika itu mungkin, saya harap Anda tidak akan pernah lagi menunjukkan wajah Anda di depan saya." Sejenak, kaki Jie terasa lemas. Dia hampir jatuh ke tanah, tetapi di detik terakhir, dia dengan cepat membuat istirahat untuk itu dan bergegas ke jalan. Dengan satu nafas, Jie berlari cukup jauh sebelum dia berhenti. Seolah-olah dia tidak bisa merasakan kelelahan ketika dia berdiri di sana di sisi jalan, tersesat dalam linglung. Baru setelah dia merasakan tatapan aneh dari orang-orang yang memeriksanya, dia ingat bajunya masih berantakan.
Kata-katanya berdering di telinganya lagi dan rasa sakit yang tak terlukiskan menjalari tubuhnya. Ji menurunkan matanya dan buru-buru kembali ke asrama sekolah. Karena sudah hampir waktunya untuk lampu mati, teman sekamarnya sudah kembali di asrama mereka. Ketika mereka melihatnya, mereka langsung membanjiri dia dengan pertanyaan. Ji, apakah kamu menemukan pria idamanmu dan mengaku padanya? Ada kesuksesan Ji, kamu secara resmi berkencan sekarang, bukan? Selamat, HM? Ji, ada apa dengan pakaianmu? Mata Ji sakit, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Dia langsung menuju kamar mandi, mendorong membuka pintu, mengunci pintu di belakangnya, dan menyalakan keran. Dengan suara air yang mengalir, dia kehilangan semua kekuatan di tubuhnya dan jatuh ke tanah. Dia menundukkan kepalanya di antara kedua lututnya dan mulai menangis terseduh-seduh. Cinta pertamanya, kepolosannya terkubur hidup-hidup, begitu saja. Cintanya bahkan belum dimulai, namun dia sudah benar-benar dikalahkan, karena Hiji Chen menyuruh Ji untuk tidak pernah muncul di depannya lagi, itulah yang dia lakukan. Begitu ujian kuliahnya berakhir, Ji yang telah tinggal bersama neneknya sejak SMP, bersiap untuk berangkat. Dia belum menghabiskan seluruh masa mudanya di kota itu, dia memesan penerbangan kembali ke Beijing, tempat orang tuanya tinggal. Tahun-tahun berlalu dan sedikit perubahan di dunia. Dalam sekejap mata, sudah 4 tahun sejak Ji tiba di Beijing. Bahkan saat berada di kota yang sama, Ji dan Hiji Chen tidak pernah melewati jalan setapak. Dalam 4 tahun terakhir, keduanya tidak saling bertemu, mengingat mereka sekarang berada di kota yang terpisah. Menjelang Oktober, Beijing lembab seperti biasa, membuat orang merasa tercekik. Hanya dengan turun untuk mengambil surat-suratnya dan berdiri di luar tidak lebih dari 2 menit, Ji sudah basah kuyup. Ji tidak suka berkeringat, jadi dia kembali ke asramanya. Bahkan sebelum membuka suratnya, hal pertama yang dia lakukan adalah mengambil handuk dan pijamannya, dan mandi. Teman sekamarnya tidak ada, jadi Ji adalah satu-satunya yang tersisa di asrama. Setelah keluar dari kamar mandi dan mengeringkan rambutnya, karena bosan, dia naik ke tempat tidur dan terus menonton filmnya. Setelah film berakhir, rasa kantuk menghampirinya. Karena sepertinya teman sekamarnya tidak kembali, Ji meletakkan teleponnya dan menutup matanya untuk tidur. Mengingat dia tidak mengatur alarm, Ji